bahan polymer clay-nya yang sudah akan aku warnain pakai makeup yang tadi sahabat kasih ke saya. Gitu. Di sini untuk proses infusing color-nya kita pakai pasta machine. Jadi gunanya adalah untuk mencampurkan warna. Sobat Dai, silahkan masuk di dapurnya Hexagon ya. Wow. So we show you how the product is actually made. Gitu, jadi nggak ketahuan ini ngibul nggak sih, beneran nggak sih dari makeup yang udah expired bisa menjadi coloring agent buat jadi perhiasan yang kita pakai lagi. Karena aku juga tahu jujur dari sosial media pasti dong gitu. Aku lihat di sosial media bisa ya dan bener ya, dan ini make up-nya tuh ya bedaknya itu kan kayak yang emang dia. Jadi dari powder substance-nya, ya, jadi dari bubuknya. Jadi sebenarnya bukan bedak aja sih, dia kebanyakan warnanya itu justru dari eyeshadow, dari blush on. Gitu. Itu semua bubuk itu, powder itu sebetulnya bisa diubah dan itu jadi bahan bakunya. Dia bisa jadi untuk pigmenting color-nya. Pigmenting color-nya. Betul. Oh gitu. Nah, ini bedak yang saya bawa coba dari kita rumah lihat nih, teman-teman. Kak Zara. Warnanya apa aja ya? Iya. Oke. Ini kalau ini kan normal nih. Skin Iya. tone orang-orang Indonesia seperti ini ya. Jadi kelihatan nih masih banyak kepake. Coba kita lihat yang ini. Ini merek mahal ya, teman-teman. Cuma kalau kita lihat yang kepake warna apa aja nih. Tuh, cuma ada satu warna. Lihat. Blistry color is even untouched. Tapi kalau dia sudah kadaluarsa kan kita nggak bisa pakai ya. Mungkin kita kenalan dulu sama alat-alatnya ada apa ya kalau Boleh. begini. Yang pasti ini adalah pasta machine. Kalau misalnya kita pada mau buat pasta nih, mie pasta gitu tuh pakainya ini. Tapi buat saya untuk penggilingan clay. Dan sebenarnya ada yang elektrik tapi di Indonesia belum masuk ya. Jadi kita pakai ini aja. Manual, iya. And then of course our main material ini adalah polymer clay. Dia itu polymer clay adalah tanah liat tapi ada campuran 2% plastiknya. Jadi dia lebih durable, lebih lentur, kalau jatuh juga dia nggak akan pecah. Dan dia sangat ringan. Kalau kita bandingin mungkin kalau ini kalau batu gitu ya segini beratnya mungkin agak berat ya di kupingnya. Betul. Tapi dan ini kalau jatuh juga dia pecah, takutnya bisa kupil gitu ya bahasanya. Tapi kalau misalnya ini enggak sih. Karena they're more durable gitu. And of course we need this for colors. Ini dia nanti akan menjadi pigmen warnanya sebetulnya. Dari sini dan gitu ya? untuk biasanya adalah cetakan-cetakan ini. Cetakan-cetakan ini aku biasanya pesen, aku desain dan aku pesen di online. Kebetulan mereka punya 3D machine ya. Jadi ini semua they're all 3D printing. Kebetulan saya tidak punya 3D printing mesinnya gitu. Ini untuk mode untuk shape yang nanti akan seperti apa dikeluarkan. Kayak gini nih Kak nih. Ini kayak gini nih untuk cetakannya gitu. Jadi kayak kita buat cookies aja. Ini aku tunjukin ya bahan polymer clay-nya yang sudah akan aku warnain pakai makeup yang tadi sahabat kasih ke saya. Gitu. Di sini untuk proses infusing color-nya kita pakai pasta machine. Jadi gunanya adalah untuk mencampurkan warna. Kalau warnanya dicampur pakai tangan sebenarnya bisa, tapi akan lama sekali ya warnanya proses pencampuran warnanya gitu. Ini jadi tadi kalau clay itu warna basicnya memang putih gitu ya? Iya, basic warna dia adalah putih atau clear. Ada sebenarnya sekarang sih udah macem-macem ya warnanya ya. Sebenarnya yang bisa kita beli gitu di marketplace udah banyak banget sebenarnya. Tapi tetap aja gitu itu tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan selama ini gitu kan. Karena saya lebih suka dia diwarnain sendiri sebenarnya itu sih. Ini kalau di sini kan kita udah lihat ya. Ini yang pertama kali ini raw-nya. Ini raw-nya. Ini ada beberapa warna. Jadi actually right now we're creating color combination gitu. Karena kalau cuma satu warna aja kayaknya kurang cakep ya. Jadi tadi sudah diambil yang hijau. Tadi udah ini udah hijau, this is darker brown. Tapi dia ada maksimum berapa banyak warna yang bisa disatukan dalam satu perhiasan? As many as you want. As many as you can. Tergantung bagaimana kreasi kita masing-masing gitu. Betul gitu. Satu lagi ya warnanya. Sayang biar nggak basi. Gitu.
Wah, ini benar-benar yang bayangin loh sahabat Daya, yang tadinya mungkin dia akan kebuang dan dia nanti akan katakanlah terkena air hujan, terus masuk bercampur dengan air tanah kita, itu akan chemical yang sangat bahaya sekali gitu ya. Iya. Dan ini bisa menjadi satu perhiasan. Iya, ini sebenarnya cuma kontribusi kecil aja ya. Semoga bisa membantu. Tapi coba kali ada berapa banyak pengguna makeup di Indonesia. Kasih ke saya boleh loh. Kasih ke Kak Zara boleh loh. Gitu. Kasih ke saya boleh loh. Tapi mereka yang kirim itu apa, teman atau memang? Jadi sebenarnya pertama-tama itu makeup ini dari kakak ipar saya, dari ibu saya gitu. Karena saya nggak bisa pakai makeup, saya alergi ya sahabat Daya kebetulan. Tapi jadi kebetulan customer saya mereka suka rela gitu, karena banyak sekali sebenarnya makeup mereka yang tidak dipakai ya, ciwi-ciwi kita kan yang konsumtif ya. Okay. Ya seperti tadi ada 3 palet tapi yang pakai hanya 1 gitu ya. Benar gitu. Sahabat Daya, ini the most exciting process ya. Wah, dimana kita harus campurin warnanya nih. Jadi caranya adalah ini yang tadi warna udah kita develop harus dipotong kecil-kecil nih. Kita harus potong kecil-kecil dulu kayak gini tuh. Oke. Jadi dia akan jadi specks of colors. Jadi sebenarnya kita kalau di plastik jadi pelet biji plastik. Benar, ini lebih kayak pelet plastiknya, tapi ini polymer clay. Oke. Iya, jadi setelah ini kita campurin warnanya. Silahkan dicampurin warnanya. Ini di mix. Iya, jadi sebenarnya ini nggak, kalau misalnya mau di keep it plain kayak gini juga bisa. But then I like things to be shiny, shimmery, splendid. Jadi aku biasanya pakai ini bukan dari kerang ya Sobat Dai, ini adalah pearl powder gitu. Jadi sebenarnya ini di crush dari makeup yang udah yang udah kadaluarsa, tapi di warna putih kayak gini nih mungkin. Ini kayak warna ini sebenarnya. Ini udah crush dan aku masukin ke sini gitu. Oke. Iya, karena dia lebih bagus aja untuk shiny. Jadi ketika dia mau dominan warna sesuatu, sebetulnya harus sudah punya intuisi. Iya, jadi kita harus tahu yang mau warnanya lebih banyak gitu, tuh apa gitu loh. Terus ini adalah liquid clay, again warnanya putih. Jadi sebenarnya dia tuh berguna untuk jadi lem. Karena udah dikasih bubuk segala macam, biasanya mereka susah untuk stay together. I need them to stay together. Yes. Okay, so you just put a little bit. This is just really a little bit. Kita masih penasaran dengan proses akhirnya. Jadi ketika udah dicampur, ini udah kita campur. Dia akan. Then you have to mix this. By mixing this, actually kita coating dia sama si clay tadi. Jadi dia, liquid clay tadi yang berfungsi sebagai lem. Jadi sebenarnya dia akan. Jadi, itu kita akan gabungkan lagi mereka. Iya, dia harus digabungkan lagi. Nanti kalau dia digabungkan tuh dia kelihatan warnanya. Ini kebetulan udah jadi nih kubiknya nih. Jadi kubiknya udah jadi kan seperti ini. Kita bisa lihat nih there are few colors yang sudah diinfuse ya. Sekarang kita akan slice ya. Oke, dipotong lagi? Iya, kita akan slice. Nah, ini kan bisa kelihatan nih. Jadi ada campuran warnanya ya. Gitu. Jadi nanti seperti ini. Jadi ini akan nanti akan kita coba tipisin lagi gitu ya, perlebar lagi menggunakan si pasta. Betul, alat pasta ini. Pasta machine, betul. Ini kalau udah gitu, ini bisa mulai kita layout. Wah, menarik Sobat Dai. Sebetulnya tadi mencampur warna itunya itu menjadi satu hal yang ya, dan ini satisfaction banget sih sebenarnya kita ngeliat warnanya ya, warna dalamnya tuh apa gitu. Sebenarnya kan kita penasaran sebenarnya apa sih warna dalamnya. Dan dia tuh nggak akan bisa sama gitu kan, karena tergantung seberapa banyak
panel yang kita pakai sebenarnya itu sih. Tapi kalau customer sendiri dia ada yang request untuk jumlah tertentu dan pattern Kalau tertentu. jumlah warna tuh belum ada. Paling kayak kamu mau warnanya apa gitu. Kayak skimnya misalnya saya mau warna krim atau saya mau warna multicolors kayak gitu mereka bisa. Tapi saya selalu ingetin gitu loh. Setiap order itu warnanya kadang jadinya agak sedikit berbeda ya gitu. Terus this is a lifesaver. You need to pick this up gitu. Karena kalau kita pick up sendiri pakai tangan tidak bisa. Gitu. Ini jadi segini baru ini yes. Baru kita masukin lagi. Oke. Jadi supaya dia ketebalannya sama dan supaya dia rata. Tuh lihat sahabat. Nah, ini udah jadi nih. Tuh. Ini akan kita dicetak. Sekarang kita udah bisa cetak shape-nya gitu ya. Iya, shape-nya. Jadi let's go with our best seller. Kayak gini bisa langsung kita bake, tapi alangkah indahnya kalau dia ada aksen emasnya gitu kan. Jadi inilah proses selanjutnya. Proses selanjutnya supaya dia shiny, shimmery, splendid. Nah, ditambahkan. Ini kita pakai gold foil. Gitu sahabatnya. Itu gold foil. Oke. Jadi dia bukan paint diwarnain dengan cat itu, tapi ditempel seperti tinggal ditempel aja karena dianya kan juga udah. Ini juga ya alasannya kenapa saya nggak pakai lipstick ya, sahabat dai ya, sahabat daa ya. Karena gini, ini aja udah oily nih dia nih. Ini udah oily. Kalau kita pakai lipstick, biasanya dia akan lebih oily lagi. Jadi sangat susah untuk saya kontrol ininya dia, kayak susah untuk di pick up, susah untuk to work with gitu kan. So it's not pleasant. Dan it takes a long time gitu kan. Dan bentuknya bebas aja ya, mengikuti. Iya. Sesuai hati saya aja. Gitu. Quote to quote tapi hatinya harus pinter lihat warna ya. Benar. Kita juga kalau asal tempe atau kebesaran gitu, sesuai dengan estetiknya aja sih menurut saya. Jadi selanjutnya ketika dia udah shiny, shimmery, splendid, untuk yang ini kan ada teksturnya nih sahabat daai nih. Ini biar teksturnya lebih kelihatan kita harus brush. Wow, panjang ya ternyata prosesnya guys. Prosesnya tuh agak panjang ya teman-teman. Makanya. Gitu. Ini aja sih. Jadi ini hasilnya nanti akan sangat mengkilap gitu ya. Harusnya shiny. Ini kan baru keluar dari oven, harusnya dia udah lumayan shiny. Tapi supaya lebih shiny lagi, makanya kita harus harus varnish lagi, harus dilapisin lagi. Sebenarnya sih nggak dilapisin juga warnanya nggak akan hilang kok gitu kan. Tapi always make sure kita ada kayak parchment paper bawahnya supaya dia tidak lengket-lengket. Saat proses oven nanti gitu ya? Iya, dan ini penting banget nih. Kita ngangkatnya nggak boleh pakai tangan ya, harus pakai ini. Ada toolsnya yang bisa dipakai untuk kita. Ini pakai namanya dia clay cutter. Gitu. Dan ini kita sudah siap udah siap untuk di bake. Sebenarnya setiap clay itu beda-beda ya waktu bake-nya. And another thing is kita harus tutup clay-nya pakai ini aluminium foil. Ini kadang nggak pernah saya buang karena kadang bisa jadi tekstur. I can use it as a texture tool gitu kadang. Bisa di sini kadang-kadang we can use it there gitu. If I wanna texturize my clay gitu. Gitu. Jadi saya tuh kalau apa yang masih bisa dikaryakan sebisa mungkin saya karyakan. Iya. Karena memang tadi balik lagi intuisi desain itu ya tadi masing-masing dan itu lahir dari pribadinya sendiri. Gitu. Nah, sekarang nih udah nih dan kita harus bake dia selama ini ovennya udah aku preheat ya. Kalau ini aku selalu bake 30 kadang, tapi ini karena cuma sedikit jadi paling cuma kayak 25 menit. Lihat. Ini ovennya sekecil ini guys dan produknya sudah sampai Jepang, coba bayangin. Jadi ini kita tuh sebetulnya pakai mitten ya teman-temannya, jangan diikutin ya, ini harusnya pakai mitten. Memulai sesuatu bisa dari hal yang kecil sebetulnya gitu ya. Iya. Dan lihat coba impactnya. So we keep it here
buat 25 menit. Dengan suhu berapa Kak? Ini 120. Oke, berarti kita tunggu dulu pemanasan. Iya, tunggu dulu ya. Oke. Sahabat Dai, ini sudah harus keluar karena waktunya sudah lebih dari 25 menit. Jadi kita angkat. Terus yang kita mesti ingat adalah safety first ya. Ini baru kita taruh di sini. Oke. Kenapa dia dikasih keramik? Karena dia itu fungsinya sebagai pendingin, biar dia lebih gampang dinginnya. Oh. Gitu. Jadi ada alasan kenapa itu bukan hanya tatakan? Betul. Ini kita boleh buka ininya dan kita tunggu paling ya sebentar aja, kayak 5 minutes. You see? Voila. Wow. Yes, colors are so pretty. Wow. Nih ya. Beda banget ya. Beda kan dari maksud saya tadi ketika dia lagi di bake, maksud saya sebelum dia di bake sama ketika dia sudah di bake. Dan lebih amazingnya karena kita ngikutin dari powder. Benar. Sampai jadi seperti itu, wow. Terus yang sekarang kita boleh pindahin dia ke sini. Oke, itu masih lembek ya berarti ya? Nanti dia akan mengeras. Dia akan mengeras ya? Iya. Kalau udah dingin dia akan mengeras. Jangan pakai tangan langsung panas. Iya. Karena safety first. Oke. Gitu. Ya, tadi sahabat Dai emas apa sih namanya Kak? Emas apanya tadi Kak? Gold foil dia itu. Gold foil. Okay. Iya. Jadi sebelum ini, kalau misalnya kalian ngerasa oh ini masih terlalu lembek lagi, put it back. It's okay. Just put it back. Maybe for 2 minutes or 1 minute gitu. I'm fine with this ini kok. Karena sebenarnya nanti setelah kena ini dia akan jauh lebih keras. Ini kan sebagai insulate juga gitu loh. Jadi dia gampang dingin. Oke. Jadi ketika sudah jadi seperti ini udah dingin belum? Belum. Kalau misalnya udah dingin bisa dipindahin ke sini. Gitu. Ini nanti kita tunggu bentar aja sampai dia dingin, baru kita masuk ke proses glazing. Oke. Nah itu akan memunculkan efek apa? Supaya dia lebih mengkilap. Ya. Iya. Jadi finishingnya di situ berarti. Finishingnya di situ. Mungkin bakal ada pancing lagi, tapi itu kita harus tunggu prosesnya sampai besok. Oke, wah ternyata panjang sahabat. Panjang, iya. Jadi sebenarnya yang bikin dia panjang adalah menunggu dia supaya glaze-nya kering. Ini kalau gini masih belum bisa apa-apain. Masih lembek soalnya. Let's go, kita nunggu sahabat ya. Oke. Sahabat Dai, ini beberapa collection hexagon yang pertama-tama. Jadi kita tuh sebenarnya mulai di tahun 2014. Kita mulai dari laser cut kayu bekas, laser cut akrilik bekas. Ini kebetulan ada yang motif batik ya. Wah. Motif kaungnya. Iya. Sampai akhirnya cerita masuk ke makeup tuh gimana? Nah, kalau untuk masuk ke makeup tuh karena kan tahun 2020 lockdown semuanya, hexagon juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya juga sebagai desainer bosen ya. Saya harus mikir media apa lagi yang bisa saya pakai supaya saya nggak bosen ngerjain produk saya. Jadi saya ketemu ini namanya media namanya polymer clay gitu kan. Untuk pewarnaannya pakai apa gitu kan. Yang saya baca dan saya lihat di YouTube tuh mereka pakai pigment color namanya makeup powder. Dan saya lihat, ini kok mirip sama makeup ya gitu kan. Iseng-iseng berhadiah saya coba aja gitu. Bisa nggak ya gitu. Oh ternyata bisa dan warnanya stay lebih lama ya. Dan itu tadi ya karena di saat pandemi itu momennya orang memang tidak keluar sama sekali. Gitu. Jadi banyak sekali saya dapat sumbangan makeup sebenarnya dari customer saya sendiri. Dari jauh tuh kalau yang hijau aku pikir ngeliatnya kayak wah ini batu giok ya. Iya karena mereka pikir ini jade bukan. Jadi mereka tuh bilang kayak ini tuh kayak batu. Tapi ini tuh mimicking stone kalau aku bilang. Karena gini ya kalau misalnya stone segini tuh kan berat banget. Ini ringan loh. Iya lah kalau misalnya padahal ini taruh dengan di telinga gitu ya. Dan ini kan bentuknya gede ya. Tapi ringan.
Oke. Gitu. Aku sebetulnya menarik dengan jumlah berapa banyak sekarang tempat makeup yang sudah terkirim ke Banyak loh. Kak Zara. Banyak, saya sampai punya kayak satu lemari isinya ya itu aja. Kiriman Iya. dari customer atau Iya, kiriman dari iya. kerabat gitu. Oke. Tapi kan saya pakai terus gitu. Dan ingat tempat ininya juga jangan dibuang ya. Oh, Bisa apa tuh? Yang mana? tempat makeup Oh, jangan iya. dibuang. Oke, itu Bisa plastik di-donate kok. Iya. Itu bisa didaur Nanti ulang ya? maksud saya kalau saya biasanya saya taruh ke Sociala. Itu biasanya dia bisa buat skincare juga. Bekas skincare nanti kayaknya mereka akan pilah-pilah sendiri. Kadang kan Iya, iya. wadah skincare juga ada yang dari kaca ya. Biasanya banyak banget tuh, apalagi kayak skincare gitu kayak buat krim muka segala macam gitu, ada juga beberapa yang dari kaca. Justru lebih bagus sebenarnya dari kaca ya. Lebih gampang didaur ulangnya kalau kaca itu. Jadi betul-betul zero waste, tidak ada yang ketika dapat kiriman satu kotak makeup itu hampir semuanya tuh sudah bisa terolah gitu ya. Harus, karena gini, orang sudah baik hati ngirimin saya gitu kan. Jangan dikirim sampai ke terus landfill dibuang lagi nih. aja, buat apa? Buat apa gitu kan. Jadi kan nggak ada purpose-nya ya, maksud saya gitu. Wah, keren banget ceritanya Kak Zara. Gitu. Terima kasih loh sudah setengah jam nih bercerita sama sama-sama. sahabat Daai. Ini Sama-sama. semoga menginspirasi sahabat Daai untuk juga berkarya Betul, dan juga ini dia berkreasi. yang udah di glaze. Wah, Kalau yang ini kan kita masih bake ya, belum di glaze. oke. Ini yang udah aku glaze. Oke. Wah, kalau gitu saya Gitu. boleh bawa satu untuk bekal sahabat Daai di rumah? Boleh. Oh, sahabat Daai ini lihat. Jangan lupa nanti teman-teman mampir ke Instagramnya Hexa ya, Hexagon ya. Iya, Instagram kita di Zara Tentri Abeng Design. Oke, makasih Kak Gitu. Zara ceritanya. Kita pamit undur diri. Ketemu Terima lagi kasih. di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu, ditunggu inovasinya Kak. Iya, terima kasih. Dadah.